Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kurban. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terjebak dalam pernikahan dengan seorang kepala teroris hingga ia masuk ke sebuah organisasi yang sangat membahayakan dirinya serta bayi yang ada di dalam kandungannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Avantika yang kembali bekerja di Delhi harus merasa kesal karena saat ia mengalah memberikan taksi yang telah lama ia tunggu karena ia melihat calon pria tersebut sakit dan muntah-muntah. Namun, setelah taksi tersebut pergi, ternyata penumpang tersebut menipunya. Sesampainya di kampus tempatnya bekerja, ia kembali bertemu dengan pria yang tadi menjadi penumpang di taksinya. Avantika mencoba membuang rasa kesalnya di hadapan para rekan kerjanya. Namun, Ehsan Khan, pria yang ia kenal itu, mencoba mendekatinya dengan beralasan meminta maaf pada Avantika atas kejadian tadi pagi. Ia mencoba mengajak Avantika untuk sekadar menikmati secangkir kopi bersama di kafe yang berada tidak jauh dari kampus tempat mereka bekerja. Namun, bukan hanya sekali ia menolak ajakan Ehsan, tapi Ehsan yang biasa ia panggilkan terus berusaha mendekatinya hingga beberapa rekan kerjanya meledeknya. Avantika pun luluh dan ia menerima tawaran Ehsan untuk menikmati kopi bersama. Hingga lama-kelamaan keduanya menjadi dekat karena Ehsan sering mengantarnya hingga ke kediamannya. Dan dengan keberaniannya Ehsan mengatakan isi hatinya. Namun, ia sama sekali tidak menyangka kalau Avantika juga mencintainya hingga mereka pun bersepakat menjalani hubungan ini. Ehsan Khan pun memberanikan diri menemui ayah Avantika dan mengatakan keinginannya untuk menikahi putrinya. Namun, ayah Avantika tidak menyetujuinya karena perbedaan agama di antara keduanya. Namun Avantika tetap pada keinginannya hingga ayahnya hanya dapat memberikan restu dan doa yang terbaik untuk putrinya ketika menjalani rumah tangga mereka. Setelah menikah, keduanya memutuskan untuk pergi ke Amerika dengan perasaan penuh kebahagiaan. Keduanya pun sepakat mencari kediaman yang nyaman untuk keduanya, hingga mereka menemukan brosur rumah impian mereka yang berlokasi tidak jauh dari tempat mereka mengajar nanti. Yang lebih membahagiakan keduanya karena lingkungan di tempat mereka banyak yang berasal dari India. Hingga saat mereka membereskan rumah, sepasang suami istri mendatangi mereka dan mengundang mereka untuk berkunjung ke rumah mereka. Ehsan dan Avantika mengiyakan dan merasa bahagia mendapatkan jamuan istimewa di kediaman Hakil dan Salma, pasangan yang telah mengundang mereka. Namun saat Avantika berbincang dengan beberapa istri yang berkumpul, ia menangkap kejanggalan, terlebih mendengar Salma mengatakan ia tidak diizinkan keluar dari rumah, apalagi bekerja seperti Avantika yang merupakan seorang profesor. Keesokan harinya selepas Avantika mengantar Ehsan Khan untuk pergi bekerja, tak lama Salma datang dan meminta maaf kepada Avantika saat perbincangan semalam mereka. Avantika tersenyum dan meminta Salma untuk bisa masuk ke kediamannya. Setelah berada di ruangan, Salma mengatakan ia ketakutan dan selalu dikurung oleh suaminya.
Ia juga memberikan sebuah catatan kepada Avantika dan meminta Avantika untuk menemui Rehana, seorang reporter yang merupakan teman Salma. Tak lama Nasrin yang biasa mereka sapa Bibi menjemput Salma untuk kembali ke kediamannya. Saat malam, Avantika terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara keributan yang terjadi di halaman rumah Salma. Ia memperhatikan keduanya sempat bertengkar, bahkan Salma berulang kali dipukul oleh Hakil. Namun, keesokan harinya saat Avantika ingin menemui Salma, Hakil mengatakan kalau Salma tengah pergi mengunjungi kedua orang tuanya. Avantika mengikuti kata hatinya dan menemui Rehana yang baru saja tiba di kantornya setelah menjemput Rias di bandara. Rehana dan Rias adalah sepasang kekasih yang sama-sama seorang reporter dan sering mendapatkan tugas untuk meliput ketegangan di Irak. Avantika menceritakan semua yang diketahui tentang Salma, membuat Rehana terperangah karena selama ini ia mengenal Salma dan Hakil adalah pasangan yang baik dan tidak saling menyakiti. Di tengah pembicaraan mereka, Rehana mendapatkan telepon tugas dari atasannya untuk meliput kerusuhan yang terjadi di Irak. Rehana berjanji akan menemui Salma sekembalinya ia dari Irak. Avantika yang masih penasaran dengan apa yang terjadi pada Salma membuatnya mendatangi kediaman Salma. Namun, ia mengendap-endap dari pintu belakang karena mendengar suara bising dari dalam rumah itu. Ia melihat suaminya pun ada bersama Hakil dan tetangga yang lain. Ia mencuri dengar pembicaraan mereka yang nampak serius. Dan ia terkejut ketika mendengar mereka berencana meledakkan pesawat dengan nomor penerbangan 119-1110-30. Avantika berjalan mundur hingga ia menabrak sebuah meja dan menemukan mayat Salma yang terbungkus sebuah terpal berwarna gelap. Avantika menjerit mengakibatkan suami dan tetangganya menyadari kehadiran Avantika. Tak lama ia pun berlari dikejar oleh semua tetangganya termasuk suaminya. Ia dengan cepat memasuki rumahnya, namun mereka dengan kasar memecahkan kaca jendela rumah Avantika dan menerobos masuk ke rumah Avantika. Ehsan mendatangi Avantika yang ketakutan dan mengancamnya. Tak lama, Hakil dan Anjum malah mendekatinya dan menodongkan senjata ke Avantika. Dengan ketakutan, Avantika berkata bila mereka menghabisinya itu sama saja menghabisi bayi yang ada di dalam kandungannya. Ehsan terkejut mendengar pernyataan istrinya yang tengah hamil. Mereka pun mengikat tangan Avantika dan membiusnya hingga pingsan. Ehsan mengatakan pada mereka alasannya menikahi Avantika yang berbeda agama dengannya, karena ia memiliki visa ke Amerika hingga memudahkannya membawa kepada mereka kelompoknya. Sementara Rias menemani Rehana sebelum keberangkatannya ke Irak lagi. Ia berjanji akan menemui orang tua Rehana untuk melamarnya menjadi istrinya. Mendengar hal itu, Rehana merasa senang dan berharap mereka bisa bersatu sebagai suami istri. Setelah melalui pemeriksaan, Rehana memasuki badan pesawat termasuk Altaf, salah satu sindikat Ehsan yang mendapatkan tugas untuk misi ini. Avantika yang baru saja sadar dari pingsannya teringat rencana keji suaminya dan juga kelompoknya. Ia mencoba mencari kartu nama Rehana dan mencoba untuk menghubunginya. Namun Rehana yang telah berada di badan pesawat sudah menonaktifkan handphonenya. Avantika mencoba menelpon kantor Rehana, tapi tak terjawab, hingga ia meninggalkan pesan tentang rencana peledakan pesawat yang ditumpangi oleh Rehana. Altaf menemukan tombol yang telah ia sembunyikan dan bersamaan Rias yang mendekati mobilnya, pesawat itu pun meledak dan menghanguskan semua penumpang di dalamnya. Rias terkejut dan merasa terpukul ketika melihat pesawat tersebut hancur tak tersisa. Rias pergi ke kantornya dan memeriksa mesin peninggal telepon hingga ia menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Avantika. Ia menceritakan pada temannya dan ia sama sekali tidak ingin menyangkutkan semua ini dengan polisi karena ia sadar Avantika dalam bahaya. Rias telah bergerak dan telah menghabisi petugas bandara yang meloloskan Altaf ke pesawat. Ia pun memantau keadaan rumah Avantika dan juga Ehsan. Rias mulai menyelidiki Ehsan dan coba mendekatinya hingga ia dengan mudah mendapatkan kepercayaan Ehsan nantinya. Hi, I'm Rias.
Rencana Riyas pun berjalan lancar. Setelah beberapa perbincangan dengan Ehsan, ia mengajak Riyas untuk berkunjung ke kediamannya. Agen FBI yang diketahui oleh Collins pun mulai menyelidiki pesawat yang meledak. Mereka mulai mengaitkan hubungan dengan teroris setelah tahu Altaf adalah eksekutor yang meledakkan pesawat tersebut. Hingga mengetahui kalau Khalid Anwar adalah pemimpin mereka. Ehsan Khan bersama rekannya mulai memikirkan tubuh Salma yang sudah lama mereka simpan. Mereka memasukkan tubuh Salma di bagasi mobil dan mulai mengendarainya. Namun mereka harus melewati patroli polisi yang ada di tengah perjalanan mereka. Namun, Ehsan tidak bisa mengendalikan mobilnya dengan baik dan mengakibatkan mereka menabrak sebuah mobil parkir. Polisi pun mengejarnya dan rekan Ehsan terkena salah satu peluru polisi tersebut malah langsung dihabisi oleh Ehsan. Walau seorang diri, ia bisa melumpuhkan polisi-polisi yang mengejarnya dan meledakkan mobil tersebut dengan cepat sebagai penghilang bukti pembunuhannya. Ehsan kembali ke rumahnya dengan luka tembak di dadanya. Avantika yang merasa kasihan membantunya mengeluarkan peluru yang ada di dalam tubuh suaminya itu. Avantika yang bersedih dan khawatir dengan keadaan Ehsan membuat Bibi Nasrin menceritakan kalau Ehsan sangat dendam dengan orang-orang kafir yang telah menyerang Pakistan, yang menghancurkan keluarga Ehsan, istri dan anak Ehsan yang berumur 4 tahun. Hingga ia bertemu dengan Baijan dan memutuskan untuk membentuk kelompok yang akan melakukan perlawanan untuk membalas kematian keluarga mereka karena keduanya memiliki misi yang sama. Riyas pun memenuhi undangan Ehsan untuk berkumpul bersama kelompoknya. Ia diperkenalkan satu persatu oleh Baijan tetangga sekaligus kelompok mereka termasuk para istri mereka. Baijan mulai tertarik pada latar belakang Riyas dan kepintarannya. Dengan senang hati, ia menerima Riyas menjadi anggota kelompoknya. Namun ia diminta untuk menghabisi seorang penjaga sandwich sebagai syarat bergabung dengan kelompok mereka. Riyas bergetar saat memegang senjata yang diberikan oleh Baijan, kemudian secara perlahan menarik pelatuknya, tapi ia terkejut karena senjata tersebut tidak memiliki peluru. Mereka pun menerima Riyas sebagai anggota kelompok mereka karena sudah berani menghabisi orang lain yang mereka anggap sebagai perjuangan yang suci. Saat di kediaman Avantika, kelompok Ehsan mulai merencanakan untuk meledakkan stasiun 42 Streetport Authority. Agen FBI sudah mulai bisa mengidentifikasi tubuh Salma yang terbakar di mobil dan berencana untuk menempelkan gambar Salma di semua terminal dan stasiun untuk mencari sindikat teroris tersebut. Sementara Avantika yang mencoba menyelipkan catatan di cangkir kopi berhasil diterima oleh Riyas. Mendapatkan catatan kecil tersebut, ia langsung menelpon Collins untuk mengabari tentang rencana pemboman yang akan terjadi di gereja sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Avantika. Baijan menemui Riyas yang sedang menelpon dan hal itu membuatnya curiga dan meminta seluruh anggotanya untuk tidak menggunakan handphone lagi. Rencana pengeboman yang akan dilakukan oleh Ehsan dan kelompoknya pun mulai mereka jalankan. Namun saat Ehsan tengah mengisi bahan bakar, Riyas menggunakan kesempatan ini untuk kembali menelpon Collins dan menceritakan semua rencana Ehsan dan juga kelompoknya. Halo. Mendengar hal itu, Collins mengajak pasukannya untuk berkumpul di gereja seperti info yang disampaikan oleh Riyas. Baijan mengumpulkan semua anak buahnya termasuk Riyas, namun dalam kesempatan itu ia mengubah rencana yang semula ingin menghancurkan gereja, kini mereka merencanakan menghancurkan stasiun bawah tanah langsung. Ia juga memberikan mereka sianida yang bisa langsung dikonsumsi ketika tertangkap termasuk para istri mereka. Riyas bersama Baijan dan Ehsan berada dalam satu stasiun dan satu gerbong. Sementara Hakil dan Anjum berada di stasiun yang berbeda. Namun saat di kereta, Riyas ditegur oleh salah satu penumpang yang mengenalnya. Hal itu
membuat Baijan marah dan berniat menghabisinya karena dianggap sebagai pengkhianat. Namun sebelum ia menyerangnya, Riyas terlebih dahulu menarik pelatuk senjata yang sudah ia siapkan. Baijan pun terluka terkena 2 peluru di tubuhnya. Ehsan mencoba memapahnya dan membiarkan Riyas berlari. Dalam keadaan sekarat, Baijan mengatakan kalau peledak sebenarnya berada di Anjum, Sayyidah, dan Avantika. Mendengar hal itu, Ehsan mencoba menelpon Bibi Nasrin dan memintanya tidak menyangkut pautkan semuanya dengan Avantika karena ia tidak bersalah. Tapi, Bibi Nasrin tidak menghiraukannya dan melanjutkan perjalanannya. Ehsan meninggalkan Baijan dan melanjutkan untuk mengejar Riyas. Ia berhasil menyerang dada sebelah kiri Riyas, namun ia tidak berniat untuk menghabisi Riyas. Ia malah mengatakan kalau peledak asli telah dibawa oleh Anjum, Sayyidah, dan Avantika yang akan meledakkan Fifth Avenue Grand Central. Ehsan meminta Riyas untuk menggagalkan mereka. Dengan cepat, Riyas keluar dari gerbong kereta dan meninggalkan Ehsan yang masih mengurus kematian Baijan. Riyas yang tertangkap oleh petugas kereta api karena mencurigakan, mencoba meminta kesempatan untuk menelpon Collins. Mereka pun mengiyakan dan membiarkan Riyas menelpon Collins. Riyas mengatakan semua rencana baru Baijan hingga membuat Collins menarik semua pasukannya yang sudah berada di gereja. Collins telah mendapatkan data kelompok Ehsan dengan cepat mengendarai mobilnya ke arah Stasiun Avenue. Hakil yang lebih dulu dicurigai mulai dikejar oleh pasukan Collins. Namun saat terdesak, ia menekan tombol peledak yang ia pegang hingga ledakan besar terjadi dan melukai Collins serta penumpang-penumpang yang lain. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran mulai berdatangan untuk menyelamatkan para korban. Sementara Anjum yang baru saja keluar dari gerbong kereta api pun sudah dicurigai, hingga ia langsung menghindari kejaran anggota FBI yang mengejarnya. Ia pun tertangkap, tapi Anjum dengan cepat mengonsumsi pil sianida yang telah diberikan oleh Baijan hingga saat ditangkap mulutnya keluar busa dan tewas di tempat. Anggota FBI lain menemukan tas yang berisi peledak aktif. Petugas pun mencoba menjinakkan peledak tersebut. Namun ia salah memotong kabelnya hingga ledakan kembali terjadi. Ledakan besar ini pun menyebabkan separuh bangunan stasiun rusak dan beberapa penumpang terluka, bahkan Hayes pun meninggal dalam ledakan itu. Ehsan yang berhasil memasuki stasiun tersebut pun berusaha mencari istrinya. Melihat kedatangan Ehsan, Nasrin langsung menodongkan senjatanya pada Avantika dan memintanya untuk membiarkan mereka berjuang dan meledakkan peledak itu. Avantika menangis dan memohon karena ia sedang hamil. Namun Nasrin mengatakan Avantika dan bayinya sudah waktunya menjadi kurban untuk misi mereka kali ini. Di saat Nasrin lengah, dengan cepat Ehsan menyerang kepala Nasrin hingga ia tewas. Ehsan langsung mengambil tas istrinya dan menjinakkan peledak yang ada di dalamnya. Avantika terkejut dan menangis ketakutan sambil memeluk suaminya. Saat mereka berpelukan, polisi datang meminta Ehsan untuk menyerah. Namun, Ehsan malah mendorong istrinya dan ia menyerang polisi. Hingga ia terkena 2 peluru di tubuhnya, namun walau dalam keadaan terluka, ia berhasil menghabisi 2 polisi FBI yang berusaha menangkapnya itu. Avantika menangis sedih melihat luka di tubuh suaminya. Namun Ehsan meminta Avantika untuk meninggalkan dirinya dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Ia mengakui telah benar-benar mencintai Avantika dan memintanya pergi tanpa menengok ke belakang sekalipun. Avantika pun menurutinya dan meminta Ehsan menyebutkan nama aslinya. Dengan napas terengah, Ehsan mengaku dirinya adalah Khalid Anwar, pemimpin teroris selama ini. Avantika menangis sambil menjauh dari suaminya dan ia sama sekali tidak menyangka akan mencintai, bahkan menikah dengan pemimpin teroris yang terkenal sangat kejam. Avantika menyerah di hadapan polisi dan membiarkan mereka untuk melumpuhkan suaminya, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kurban. Terorisme dan radikalisme tidak pernah dapat dibenarkan dengan alasan apapun ya sahabat, karena hal tersebut adalah kejahatan yang sangat tidak dapat diampuni. Menghabisi nyawa orang lain tentu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Bagaimanapun, menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelanggaran hukum dan tentu sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua terhindar dari kejahatan dan kekejian semacam ini ya sahabat, dan mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.
Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan ya sahabat. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum.